Solesa. Lalu kita akan bergeser ke depan gedung DPR RI, sudah ada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla. Carla, untuk saat ini seperti apa pantauan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dan seperti apa masa yang saat ini menuntut untuk penundaan ataupun pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR? Ya, Juna dan juga saudara, saat ini sudah berlangsung orasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Komika Indonesia, yaitu Abdur, yang turut mengajak untuk bagi masyarakat agar turut mengawal putusan MK agar tidak diganggu gugat oleh DPR RI. Sebelumnya juga sudah disampaikan beberapa orasi, yang sebelumnya terdapat orasi dari Bung Alvan selaku dosen politik di Universitas Gadjah Mada yang mengajak masyarakat maupun juga sivitas akademika untuk sama-sama kritis terhadap putusan-putusan pemerintah. Sebelumnya juga ada orasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Partai Buruh, yaitu Ketua Partai Buruh Riden Hatam Aziz, yang menyampaikan untuk bersama-sama masyarakat juga mengawal putusan MK nomor 60 dan juga 70 agar tidak dianulir oleh DPR RI. Kemudian juga sempat disebutkan terkait dengan demokrasi, dikaitkan seolah milik satu keluarga, dan juga sempat disebutkan juga agar tukang kayu tidak main kayu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait siapa yang dimaksud oleh tukang kayu tersebut. Saat ini saudara dan juga Juno sedang berlangsung unjuk rasa yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari komika, kemudian pengusaha, masyarakat sipil, kemudian mahasiswa, dan juga bahkan komika dan partai-partai lainnya seperti Partai Buruh. Rata-rata semuanya menyampaikan hal yang sama, yaitu menolak putusan dari Badan Legislasi DPR RI yang kemudian merevisi Undang-Undang Pilkada yang sebenarnya kemarin sudah diputuskan oleh MK bahwa untuk mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 10 sampai 6,5% sampai 10%, namun kemudian setelah ada revisi dari DPR RI, Badan Legislatif kembali menjadi seperti semula, yaitu 25% suara sah pileg atau 20% jumlah kursi DPRD. Saat ini masih terus berlangsung orasi dan semakin siang tampak massa semakin banyak berdatangan. Hingga kini juga untuk jalur arus lalu lintas masih berjalan, belum ditutup 100%, namun hanya satu jalur yang dapat digunakan, yaitu yang terdapat di jalur Transjakarta. Demikian Juno dan juga saudara. Saat ini eskalasi massa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada terus bertambah di depan gedung DPR. Lalu kita akan menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan Audrey Zevanya. Audrey, hingga saat ini juga ada aksi demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, terutama di depan gedung MK. Selalu seperti apa masa aksi di sana dan apa saja tuntutannya? Ya, Juno dan juga saudara, saat ini di belakang saya ratusan aktivis dari aktivis 98, aktivis pro-demokrasi bersama juga dengan para guru besar, akademisi, serta ada juga beberapa teman-teman mahasiswa di depan gedung MK. Ini mereka masih menyampaikan orasi-orasinya untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sekitar pukul 10:30, ini mereka berjalan menuju gedung Mahkamah Konstitusi dengan menyuarakan beberapa hal, di mana salah satunya mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera turun dari kursinya karena mereka menganggap runtuhnya demokrasi terkait putusan dari pembahasan DPR di balik DPR kemarin mengenai RUU Pilkada ini. Mereka juga menganggap bahwa tidak ada yang bisa menguji undang-undang kecuali MK, dan di sini para aktivis ini bersama-sama mengawal sambil menunggu hasil rapat paripurna dari DPR, bagaimana hasilnya, karena mereka sangat berharap di sini ada keberpihakan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini sekitar 20 perwakilan dari aktivis, guru besar, akademisi, serta mahasiswa ini sedang berada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi untuk bertemu dengan Hakim MK, di mana mereka di sini memberikan apresiasinya terhadap Hakim MK yang keputusannya ini kemarin dianggap sangat membantu
Bangkit kembali demokrasi, namun hal ini tentu dipatahkan dengan hasil balik DPR kemarin, dan sampai saat ini mereka akan terus menyampaikan orasi-orasinya di depan gedung MK sambil menunggu forum yang dilakukan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi ini selesai. Kami juga dari aktivis ini belum bisa menyampaikan sampai kapan forum dilakukan dengan hakim MK ini, namun mereka menyatakan akan terus mengawal forum MK di dalam, begitu juga dengan sambil menunggu hasil rapat DPR pada siang hari ini. Dan tadi juga salah seorang perwakilan aktivis ini ada Alif Iman dari Aliansi Maklumat Juanda, ia juga menekankan apabila nanti hasil rapat paripurna DPR ini tidak berpihak pada keputusan MK, mereka mengatakan akan memboikot Pilkada 2024. Mereka juga mengajak beberapa masyarakat sipil lainnya untuk turut memboikot Pilkada 2024 jika memang hasil putusan dari RUU Pilkada ini menguntungkan salah satu pihak ataupun memberatkan salah satu pihak. Dan sampai saat ini kami masih menunggu update selanjutnya sambil menunggu selesainya forum dengan hakim MK di dalam, Juno. Baik, terima kasih rekan Audrey Silvanya yang saat ini sedang memantau aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Namun kita akan segera kembali menuju ke depan gedung DPR RI untuk memantau aksi demonstrasi di depan gedung Dewan ini. Dan saat ini memang di dalam tengah ditunda sidang karena tidak memenuhi quorum. Dan saat ini aksi penolakan terus didatangi oleh sejumlah eksponen dan juga rekan mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa dan juga aktivis 98 yang saat ini memenuhi kawasan DPR RI. Dari pantauan tim kami tadi juga ada sejumlah elemen termasuk juga seorang komika memberikan orasi di depan gedung DPR. Aksi penolakan ini mencuat di tengah masyarakat pada saat malam tadi. Badan Legislasi DPR memutuskan untuk melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada dan tidak mengakomodir atas putusan MK terkait dengan ambang batas parpol dan juga batas usia calon kepala daerah. Dan saat ini aksi penolakan terus mewarnai di sejumlah titik, tidak hanya di Jakarta namun di sejumlah titik di daerah. Sesaat lagi saudara, media sosial diramaikan dengan gerakan peringatan darurat berlambang burung Garuda berlatar warna biru bertuliskan peringatan darurat. Tagar ini viral setelah DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah. Tidak hanya aktivis, akademisi, dan mahasiswa dari sejumlah daerah juga turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digodok oleh Balik DPR RI.